sambal. Harus kita buktikan. Sip. Yang November, jadi 1 minggu sebelum berangkat sudah harus intent tuh dibuat kepanitiaan berapa yang berangkat supaya tidak mendadak. Sip. Itu Lanjut. Pak. Nah, itu ya. Nah, ke terakhir nih. Ya. Terus terang kata Pak Eca. Ini kita mungkin polisi malah Pak yang kecapean undang kita. Kita kalau diundang ke Polres, misalnya jam 1, kita 30 menit sudah datang, Pak, sudah nongkrong. Bahkan 1 jam. Karena kita anggap gerakan kita ini sesuatu yang benar yang kita perjuangkan. Jadi saya datang dulu Pak, kemarin interkam, kemarin Surakarta tapi di Polres. Nah itu atas aduan YPKS itu sebagai yang mendapat mandat mengelola di sini ini merasa keberatan dengan kehadiran kita ini YPKS Pak. Padahal saudara kita sendiri juga mengakui bahwa akan pensiun juga, akan juga bergabung pensiun, tapi mungkin karena ada tekanan dari atasannya sehingga dia ngeluh, dia nyurah. Nah kemarin saya ditekan supaya tenda dihilangkan. Kalau tenda oke, nggak apa-apa, yang banget. Masalah nginap ini saya belum putuskan Pak. Saya bilang saya tetap belum menghapuskan untuk nginap, walaupun Pak Eca tadi ngomong, kecuali ya perjalanan ke depan ini Pak Pramono benar-benar sudah sangat keras untuk berjuang, baik ke Kementerian BUMN, baik ke DPRD, mau ke DPR dan sebagainya, sudah benar-benar menyatu dengan pensiunan, baru kita hapuskan di sini untuk nginap. Ya, setuju Pak ya? Tunggu sampai akhir bulan ini, masalah nginap ini. Kalau sudah demo Kementerian BUMN, Pak Pramono sudah membuktikan mimpin demo, kalau kita tidak jadi terima oleh Erick Thohir, mungkin pertama saya hapuskan tidak nginap dulu. Tapi masih standby dari pagi sampai malam dan sudah malam. Nanti dalam perjalanannya masih keras, sudah cuma sampai pagi doang sampai siang, dan seterusnya sampai hilang. Itu saya bilang bertahap. Jadi kami benar-benar ditekan sama polisi kemarin Pak. Tapi kami juga tetap mengatakan bahwa ini masih rumah sendiri, PPKS tidak mengganggu ketertiban di luar. Kecuali kalau seperti ini ada speaker. Nah PPKS kemarin melunas. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada kegiatan 1 hari sebelumnya, tolong sampaikan ke PKS supaya dia mempersiapkan mempersiapkan supaya parkirannya diatur, maksudnya kalau ada rapat, ada tamunya itu tidak mengganggu. Jadi kita luar biasa nih Pak, tekanannya sesama saudara kita sendiri Pak masih tekan. Padahal tahu sendiri Pak, bagaimana perihnya dengan hilang 5%. Ini sudah berapa bulan nih? Dari Februari sampai Januari. Sudah 10 bulan Pak, luar biasa. Yang hilang 300.000, 400.000, 500.000 itu luar biasa Pak, sangat mengganggu kehidupan keluarga kita. Jadi sangat wajar kalau kita berjuang secara keras tapi masih dalam keadaan. Jadi sampai saat ini saya masih menyatakan masih nginep. Kecuali dalam perjalanan ini nanti benar-benar Pak Pramono semua sudah memimpin, baik demo ke Kementerian BUMN, ke DPR, ke Senayan dan sebagainya terkait institusi yang kita selalu sampaikan. Pulang dari Polres saya langsung bersihkan itu tenda. Nah, ya itu Pak ya. Jadi nanti setelah saya ini kita dengarin bersama. KS sudah bohong Pak Pramono. Intinya. Betul. MOU dijanji kalau KS sudah untuk 3 tahun berturut-turut itu bisa dikembalikan lagi. Kalah 3-0. Jadi jangan lagi. Yang harus sampaikan setiap pertemuan kemanapun harus sampaikan kondisi pensiunan sudah 10 bulan gajinya. Sudah tidak ada yang 5% itu. Yang pernah dikasih MRT malah diambil dan tidak ada kenaikan. Iya. Masalah ini nanti teman-teman aja mimpin ya. Yang lebih keras suaranya nanti. Yang penting ini, jadi bukan masalah ya Pak. Yang penting sekarang semangat kita ini untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Oleh Pak Pramono. Saya terus terang saat ini tidak punya keberanian. Ya. Saya hanya tahu keberanian, tapi saya tidak mau konyol. Tidak punya keberanian untuk maju kemanapun kalau bukan di bawah bendera PKS. Kecuali saya individu ngajak teman-teman misalnya secara informal ketemu dengan petinggi untuk ngeluh ya, untuk ngeluh dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Kan teman-teman juga melakukan itu silakan. Semua potensi supaya makin banyak serangan terkait keluhan kita di pensiunan ini makin bagus. Itu lakukan aja Pak. Yang punya saudara menteri yang punyanya sampaikan aja terkait proses penghilangan ini, bahwa pensiunan itu tidak dimintai persetujuannya, ya, tidak minta persetujuannya, hanya bentuknya sosialisasi pada waktu itu, ya. Nah itu pun yang hadir sosialisasi mungkin cuma ratusan orang, tidak semua yang menerima ini, ya. Itu aja Pak yang bisa sampaikan. Tetap
semangat. Jadi Pak Eca, sebelum ada komando kita bahwa itu hilang yang nginep itu jangan dulu Pak sampaikan. Nanti tinggal Pak Pramono nih, kalau Pak Pramono komit bahwa nanti saya memimpin demo ke Kementerian Keuangan kalau tidak terima, nanti demo ke DPR, bisa aja nanti malam ini sudah tidak ada nginep, ya, cuma sampai sore. Nah, walaupun tidak dicatat tapi banyak telinga dengar. Itu aja Pak, sekarang ini sudah momennya untuk berjuang secara keras dengan bendera PPKS. Oke ya, demikian disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara selanjutnya, yaitu intinya adalah sosialisasi yang disampaikan Pak Pramono. Pertama, kita ucapkan terima kasih ya kepada Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Pak Suharyanto dan rekan-rekan SKKS. Beri tepuk tangan dong. Mereka rekan aktif dan kita ya. Itu mereka bisa peduli dengan ruangan ini ya. Kemudian buat bapak-bapak yang baru datang, yang belum menyerahkan surat pernyataan menolak atau menyetujui ya pengawas besar, silakan menemui Pak Babe Heriadi atau Johnny Arifin. Demikian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, mari kita simak ya. Mari kita simak, kita dengarkan di sana, jangan sampai ada ngobrol-ngobrol dulu. Ini sangat penting sekali ini. Sangat penting sekali yang disampaikan oleh Pak Pramono, Ketua Umum PPKS ya. Terkait hasil pertemuan OJK kemarin ya. Nanti kita tanyakan langkah-langkah apa yang akan beliau giring kepada kita, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Rosid bahwasanya yang tadi saya katakan malam ini kita tidak ada lagi nginep-nginepan terkait hubungan dengan panggilan dengan Polres Cirebon, tapi kita ralat dulu ya. Kita ralat dulu sampai berapa menit apa pernyataan dari Ketua Umum Bapak Pramono. Apakah kita lanjut bermalam di sini atau tidak? Itu ya. Mohon perhatikan dan kami silakan yang mulia Bapak Pramono untuk memberikan penyampaian. Waktu tempat kami persilakan. Yang mulia silakan. Tewak mumpung di dia. Dengar Pak ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Pramono, mohon berdiri kan ya Pak. Mohon izin Pak Pramono, mohon berdiri Pak. Duduk karena memang usia saya beda dengan Pak Rasid ya. Itu tahu. Berdiri Pak, berdiri aja. Tahu udah tua. Berdiri. Kalau Pak Rasid ya. Kalau menyampaikan keinginan kita harus Kurang jelas. tepuk tangan dong Pak Rasid ya. Artinya kalau ada kondisi seperti ini jangan didiamkan saja kan, ditinggal bisa kan, jadi tetap harus kita gunakan jadi kembali bantahan ya. Jadi kalau dari saya itu sebetulnya saya bikin surat pada bulan Juni itu untuk Direktorat Pengawasan, Direktorat Pengawasan di lantai 16 ya. Di lantai 12 dan di 12 ya. Ternyata 4 bulan tuh lama di sana untuk naik ke tingkat 16. Ternyata yang menjawab ini surat kita itu adalah Direktorat Pengawasan Khusus ya, di lantai 16. Jadi dari lantai 12 sampai 16 itu 4 lantai itu butuh 4 bulan. Lama gitu ya. Ini juga ceritanya terus terang Pak Rasid mengajak ke kita ini datang formal dulu informal dulu, datang ke sana ya sambil bilang kalau nanti saya nggak diterima saya akan ngumpul-ngumpul juga seperti ini ke OJK. Tapi saya juga nggak tahu tuh, tiba-tiba saya ditelepon, dihubungin bahwa pada hari yang sama itu mereka datang ke sini, gitu, datang ke mana, ke OJK ya, pada hari Rabu itu. Jadi tidak ada masalah ya harus izin segalanya semua. Direktorat Pengawasan Khusus ya. Kalau yang namanya Direktorat Pengawasan Khusus itu artinya sudah secara spesifik nih kondisi KS, DPKS sudah seperti ini gitu ya. Nanti teman-teman aja yang menyampaikan. Jadi pada dasarnya kondisi DPKS saya merasa sangat prihatin ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Rasid bahwa kondisi pendiri itu
meminta penundaan pembayaran iuran tambahan sampai dengan Desember 24. Itu luar biasa sekali tuh, ya. Ya, luar biasa sekali tuh. Bagaimana keadaan kita uang kita akan terus habis gitu ya. Jadi saya tidak lama aja berdiskusi nanti dengan Bapak. Saya setuju sekali dengan tadi cara berpikirnya Pak Rasid. Kita sebelum itu saya bilang bahwa menurut saya memang kondisi DPKS dan pendiri ini sudah tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan hak ini, hak kita sangat sulit ya. Tadi sudah disampaikan kalau sudah yang namanya istilahnya gini, kalau kita punya uang di apa ya, misalnya ada kewajiban seseorang untuk kita dan orang itu tidak punya uang, susah mati kan ya. Kita nagih uang, kalau nggak punya uang tuh susah mati gitu. Nah itu tadi yang kita sampaikan. Jadi jangan kita merasa Pak nanti 5% itu dalam satu minggu, 2 minggu itu terlaksana, itu panjang jalannya. Karena memang kalau udah menghadapi kondisi seperti ini sulit gitu ya. Itu posisi seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya nanti sebenarnya bisa panjang lebar atau di WA, tapi intinya seperti ini. Menurut saya yang namanya dulu transformasi bisnis Krakatau Steel ya. Waktu 2019 itu kan ada transformasi bisnis Krakatau Steel, semuanya itu ingin kembali sehat dan sebagainya. Sebetulnya ya jalan di tempat ya. Malah menurut direksinya sendiri kondisi kita ini 2019 sama 2023 itu hampir sama saja gitu ya. Kalau dasar seperti itu tadi memang betul. Jadi kita meminta lebih lanjut kepada BUMN ya. Jadi kalau aku saya arah ke depannya begitu, bahwa kita akan mendiskusikan ya ke BUMN. Kenapa kita tidak melakukan ranah hukum dulu? Karena kita lihat seperti di OJK sampaikan, kalau bisa hasilnya lebih baik dari yang melalui jalur hukum, itu kita harus ambil. Ya, harus kita bicarakan, harus kita negosiasikan sampai mereka juga seperti itu ya. Bisa. Mudah-mudahan sebagai perusahaan negara ya, sebagai BUMN harus tahu juga bahwa kita juga rakyat Indonesia yang tidak mudah saya mau langsung di badannya gitu. Jadi kita tadi upayakan saya sudah membuat surat ke BUMN, sudah difasilitasikan oleh Pak Rasid dengan temannya. Mudah-mudahan itu bisa kita diskusi secara baik-baik seperti di OJK. Kalau tidak, kita koordinasikan seperti tadi yang disampaikan ya. Jadi siap ya Bapak-Bapak ya kalau kita harapkan itu ya. Jadi kalau memang nanti kita tentukan, kita bikin tim ya. Kalau partnya memang tidak respon gitu ya, ya memang kita lakukan itu. Kita lakukan. Seperti bikin surat tapi diabaikan gitu ya. Jadi kalau itu diabaikan, kita tunjukkan bahwa kita sebetulnya serius ingin mendiskusikan apa yang akan kita bicarakan. Saya nggak sampaikan ke sini, tapi akan bicara ke tim ya, tim ya. Jadi dan saya harap bapak-bapak ibu juga jangan macam-macam mudah-mudahan sih diterima terus kita jalan. Bahwa prosesnya panjang memang harus dimengerti gitu ya. Karena BUMN juga Kemen BUMN kita juga nggak baik. Bapak tahu sendiri kan bahwa urusannya dengan dana pensiun juga banyak ya. Tapi yang namanya hak kita coba salurkan secara baik gitu ya. Saya rasa sementara itu karena ini menyangkut tadi OJK, ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan dulu. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus tuh buat Pak Pramono ya. Ya semangat untuk tangannya untuk buat. Ya itu tadi ya sambutan informasi dari Pak Pramono ya. Kemudian beliau menyerahkan untuk dilanjutkan kepada yang lain. Untuk itu saya serahkan aja ke Pak Pramono untuk memimpin ya agar komunikasi ini lancar. Silakan ya Pak Pramono, Bapak mau mengikuti siapa aja untuk dilanjutkan Pak. Ya, silakan untuk dilanjutkan.
Mic-nya udah bagus, orangnya yang nggak bagus Pak. Jadi saya pakai bagus kan? Berarti tergantung orangnya. Halo, orangnya yang pegang mic. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi berdiri di depan bapak-bapak yang duduk ini karena kalau saya duduk suaranya nggak keluar. Dan nggak bisa ngomong. Iya betul. Artinya nggak bisa. Ya. Nah, untuk itu saya mohon maaf. Oh udah. Yang belum. Muter baterai. Sebelumnya saya kenalin dulu siapa aja sih yang di depan ini. Mungkin ada yang belum kenal. Gitu ya. Di samping kanan sendiri itu Pak Cepi, itu berdiri Pak, bisa berdiri. Nah Pak Cepi ini di bagian hukum, divisi hukum dari SKKS periode sekarang. Terus sebelahnya Pak Denny. Ini beliau sebagai wakil sekretaris jenderal, sekretaris umum ya dari SKKS periode sekarang. Merangkap bapak-bapak untuk diketahui, beliau barusan menggantikan sebagai pengawas dari wakil karyawan aktif di DPKS. Kira-kira baru berapa hari itu Pak? 2 bulan ini, karena sebelumnya Pak Ridwan Sam itu sudah pensiun, maka diganti oleh beliau Pak Dedi. Terus sebelah saya ini Pak Suharyanto, Ini beliau ini wakil atau pengawas dari wakil pensiunan di DPKS. Saya sendiri Muhammad Balbet, saya di bagian Departemen Usaha dan Ekonomi. Kemudian Pak Pramono, ada yang belum kenal? Belum. Ngalengit wae. Kiri saya Pak Kacelop. Sebelahnya Rasid ini seger ya karena bajunya biru. Silakan Pak Rasid. Bukan Pak, orangnya jujur Pak. Wah, ini amanah nih orangnya. Ya pejuang. Saya kenal Pak Rasid dulu memang dari dulu tidak berubah ini Pak ya. Jadi walaupun sebelum pensiun dan lain sebagainya di lingkungan SKKS mulai tahun berapa itu? Pak Ya, karena ada jangan Pak dolim. Almarhum Pak Korbo Yang muji-muji yang kerayu. ya 99 ya. Terus yang sebelahnya lagi Pembaca itu Pak, masa ada dikenal. yang belum kenal ini Konektor pembaca itu. Pak Leopold. Terima kasih. Siapa itu? Bapak-bapak yang saya hormati, Yang paling penting itu. kaitannya dengan langsung aja ke hasil pertemuan waktu dengan OJK beberapa hari yang lalu. Tadi sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Rashid dan Pak Brahmono. Saya hanya menambahkan bahwa jadi perlu diketahui yang menerima kami di sana itu setelah 4 bulan nulis surat dan sudah nanya-nanyain, akhirnya alhamdulillah diterima, tapi sudah langsung masuk ke Direktorat Pengawasan Khusus Dana Pensiun, Asuransi dan lain sebagainya. Arti pengawasan khusus ini, beliau hanya menangani di bagian direktoratnya Pak Wayan itu adalah mereka-mereka atau lembaga-lembaga di BKS Asuransi yang sudah ya bisa dianalogikan sudah masuk ICU. Betul, itu betul. Jadi untuk diketahui aja ini Pak Bapak, dana pensiun kita untuk memberikan manfaat pensiun setiap bulan, ya menyediakan duit untuk gaji, alhamdulillah manfaat pensiun kita semua ini itu memerlukan kurang lebih gitu ya sekitar 23-24 miliar per bulan. Dari sini pengembangan yang dilakukan dari uang kita yang ada di dana pensiun itu hanya mendapatkan tiap bulan itu rata-rata 7 sampai 8 miliar sendiri per bulan. Kurangnya
ditombokin karena menurut aturan undang-undang sebagai manfaat pasti itu harus ditombokin oleh pendiri, dalam hal ini Krakatau Steel, yang disebutkan iuran tambahan tadi. Nah, iuran tambahan ini waktu kita ke sana disampaikan juga, kita dapat informasi dan disampaikan juga oleh Pak Wayan sebagai direktur di OJK bahwa KS minta izin, minta permisi, tidak bisa ngasih uang tambahan bulanan yang sekitar 16-17 miliar tadi ke DPKS mulai April kemarin. Jadi sekarang sudah berapa bulan? 6 bulan ya, sampai dengan Desember 2024. Alasannya Krakatau Steel tidak mendapatkan masukan karena ada yang namanya force major di ASM yang kebakaran. Nah, angka atau jangka waktu sampai Desember tahun 2024 itu adalah diperkirakan. Nanti mungkin dari SKKS bisa lebih detail ini menambahkan aktualnya gimana. Diperkirakan perbaikan itu sudah jalan pabrik yang terbakar itu. Nah, ini sebagai informasi ya. Kenapa? Tadi mungkin ada pertanyaan, wah ini udah sekarat ini. Ya sebetulnya kalau memang mau ini, ya masuk ICU itu Pak. ICU itu. Nah, kemudian disampaikan, saya, Pak Wayan itu membicarakan bahwa saya di sini fungsi saya adalah menjaga supaya apa yang Bapak dapatkan tiap bulan tetap berjalan sampai akhir orang-orang yang pensiun. Untuk ini saya Pak Wayan bilang sudah minta ke Krakatau Steel ya untuk membuat rencana atau proposal atau roadmap bagaimana saya mau mendanai DPKS ini supaya tetap berjalan sampai habis orang-orang yang pensiun, Pak. Nah, itu fungsi saya, katanya Pak Wayan, menjaga itu supaya apa yang bapak-bapak dapatkan, yang pensiunan dapatkan, bukan hanya di Krakatau Steel ya, di pensiunan dan asuransi lain, fungsinya itu adalah menjaga supaya tetap mendapat apa yang kita dapat. Yang berikutnya Bapak-bapak, yang ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Bet, instruksi kita di sini tidak perlu ceramah Pak. Yang penting sekarang 5% gimana? Ya. Itu aja Pak, perlu ceramah Pak. Ini siapa Pak? Pak Saya Muhammad Selamat Pak. Jadi nggak perlu Bapak cuma ceramah begini. Tidak perlu orang pensiun Pak. Kembalikan 5%. Siapa yang mencuri 5%? Saya siapa aja Pak? Kau saya ceramah. Tergantung dari. Nggak perlu Pak. Udah, Ya, nggak perlu ceramah. tergantung dari pembawa acara. Nanti insya Allah ada tanya jawab. Ada tanya. Pak, saya nego tambah goblok Pak. Kalau nego terus. Ya, silakan. Ini gimana nih saya tanya ke teman-teman. Lanjut aja ya. Pak, ini saya diminta lanjut ya. Maaf. Ketahui adalah apa yang saya ceritakan. Terus Pak, biar kita maaf. Terus Pak, terus. Biar kita tahu gambarannya. Ya, terima kasih, mohon maaf Pak, selamat ya. Ya, nanti insya Allah ada tanya jawab. Nah, berikutnya Bapak-bapak, nah setelah nanti KS ini menyampaikan proposal masalah rencana pendanaan, memberikan pendanaan supaya DPKS ini tetap hidup, itu akan diberikan oleh KS. Dan setelah dapat itu, Pak Wayan berjanji akan memanggil kita juga untuk membicarakan ini loh, dari KS sanggupnya segini. Nah, nanti beliau juga secara lembaganya akan membandingkan kita mau dapat lebih baik atau dari lebih baik dari yang diproposalkan atau lebih jelek. Gitu Pak. Nanti kita akan bandingkan. Jadi tidak sewaktu-waktu langsung insya Allah dana pensiun ini dianggap kolaps terus bubar.
Itu mungkin karena adzan mau mendekati ini ada yang lain, saya mungkin bisa nanti dalam diskusi yang lain bisa saya lanjutkan.